Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Aida Wazara Putri di acara podcast. Untuk podcast kali ini aku akan membahas mengenai bullying. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, aku mau memperkenalkan salah satu narasumber yang akan menemani aku di podcast kali ini. Halo teman-teman, nama saya Dimas Prasetyawan. Dipanggilnya Dimas? Ya, bisa dipanggil Dimas. Oke, aku panggil Mas Dimas aja ya. Oke. Oke, langsung aja kita mulai. Kan ini tadi bahas bullying ya. Menurut Mas Dimas, bully itu apa sih, pendapatnya juga? Menurut aku kan bully itu kayak kekerasan untuk itu kayak penindasan dan kekerasan terhadap pihak tertentu gitu. Itu kan bertujuannya untuk merendahkan seseorang gitu kan. Oh, terus kalau jenis-jenis bully yang Mas Dimas ketahui itu kira-kira apa aja? Setahu saya kalau jenis-jenis bully itu kan kayak ada verbal sama non verbal. Kalau yang verbal itu kan biasanya dari fisik gitu, kayak misal dipukul lah atau dijewer terus diinjak rame-rame gitu. Kalau yang non verbal kan biasanya dari yang perkataan, terus misal kita misal saya jelek nih orangnya. Nah, wah kamu itu jelek, udah jelek, ngene itu diulti. Kan bisa jadi kan saya nggak terima gitu, jadinya bully gitu, kayak saya merasa tertekan gitu. Nah terus bisa aja yang non verbal lainnya juga bisa, misal kita punya buku, kayak buku tulis gitu di meja, terus kita itu dicoret-coret gitu. Nah itu udah masuknya non verbal gitu. Oke, terus kira-kira media sosial itu bisa nggak sih jadi tempat bully? Malah sosial media sekarang itu gampang untuk membuli orang. Soalnya kan kalau sosial media kan anonimus gitu ya, jadi nggak bisa dilacak. Tapi kan walaupun ada profilnya, tapi kan nggak bisa tahu identitas aslinya gitu kan. Jadi kalau kita berkomentar atau memposting sesuatu gitu kan, biasanya kalau ada yang nggak suka gitu, ngetiknya itu ngawur gitu. Kalau Mas Dimas sendiri pendapatnya kalau ada bully di sekolah gitu gimana? Kalau semisal ada bullying di sekolah ya, saya udah tanganin itu. Walaupun saya juga ikut dibully, tapi saya akan lawan. Entah itu bilang kepada guru, kepada kepala sekolah, mesti saya akan lakuin. Soalnya apa? Saya udah muak sama yang kasus bully kayak gitu. Kalau Mas Dimas nih kira-kira lagi jalan-jalan di sekolah gitu ya, tiba-tiba lihat dengan mata sendiri itu ada bullying yang terjadi di depan Mas Dimas sendiri, gitu, yang bakal dilakuin Mas Dimas itu apa? Kalau saya ya membela yang dibully, saya akan misal itu pembulinya itu verbal gitu kan, kayak menjotos-jotos gitu. Ya udah, saya tinggal terabas saja karena saya nggak suka pemandangan kayak gitu. Sebisa mungkin saya melindungi yang dibully itulah. Kalau bisa ya dibilangin pembulinya. Tapi kalau pembuli dibilangin itu nggak bisa kayaknya susah ya gitu. Iya. Mungkin kalau dia pembulinya terus-terusan itu saya akan melawan dia, tapi melawannya itu terus-terusan gitu. Misal hari pertama saya lawan, hari 2 lawan. Itu kan lama-lama kan pembuli itu malah nggak seneng gitu kalau ada yang lawan. Udah gitu. muak gitu. Oke. Kira-kira perilaku bully itu bisa terbawa sampai dewasa nanti gitu nggak? Biasanya kan bully itu banyak kan remaja ya, sekolah-sekolah gitu, dan nanti kalau udah dewasa gitu itu kira-kira bisa terbawa gitu nggak? Kalau dari pembulinya ya, itu kalau nggak tobat, wah itu bisa jadi malah kayak jadi preman atau jadi pribadi yang nggak baik. Soalnya kan dulunya kan pernah ngebully seseorang, kayak ngerendah-ngerendahin seseorang. Tapi kalau dia udah tobat, ya itu bisa menjadi pengalaman sendiri gitu, bisa menjadi lebih baik. Terus nih, kalau bagaimana cara Mas Dimas menangani kasus bully, tapi bullynya tuh nggak di sekolah? Kalau yang nggak di sekolah itu saya nggak berani ya. Berani ya? Enggak, misalnya karena bisa jadi kasus bully itu sampai orang-orang dewasa gitu.
Saya kalau lihat orang dewasa apa berkelahi gitu kan nggak tahu kan cara misahnya kayak gimana. Ada apa? Bisa jadi ada konflik tertentu. Tapi kalau di luar sekolah yang masih remaja itu masih bisa saya tangani. Saya sama seperti tadi. Sekarang nih coba Mas Dimas POV jadi pembuli. Dari Mas Dimas sendiri tuh kalau misal jadi pembuli, ada nggak motivasi atau faktor-faktor yang mendorong Mas Dimas untuk membuli orang lain? Kalau POV dari saya ini ya, berarti ini apa sama saja kayak niat buruk ini berarti saya. Nah, Kan POV inti tapi enggak kayak beneran enggak ya. Nah, biasanya kalau saya lihat dari orang-orang itu banyak yang ngebully karena itu. Ada apa? Kayak ada anak yang mau dibully itu gimana ya, maaf nih fisiknya yang kurang, terus dia yang kayak orang-orang nggak jelas. Misalnya ada orang yang terlalu pinter tapi dia lemah, nah itu kan bisa dimanfaatin buat si pembuli gitu. Jadi kalau tidak nurutin kemauannya dia bisa dibully gitu. Terus kalau Mas Dimas pernah nggak sih lihat bully langsung? Bully secara langsung? Ya sama. Ya kayak ya seperti yang saya ceritain tadi di sekolah, di lingkungan itu, wah itu saya kalau lihatnya itu kayak masa saya cuma lihat doang sih gitu. Nggak ada apa action gitu kan, nggak ada jadi saya harus lawan gitu. Oke. Menurut Mas Dimas ini ada nggak dampak-dampak untuk para pelaku pembuli? Kalau dampak-dampaknya buat para pembuli itu apa ya? Soalnya saya juga nggak pernah bully sih. Jadi ini dari sepengetahuanku aja ya. Itu dampaknya bisa jadi kalau dia masih punya hati gitu kan, dia kayak merasa bersalah, dia kayak merasa punya banyak musuh gitu. Dia kan kalau pembuli itu bisa jadi tercoret gitu loh nama baiknya gitu kan. Dampak buat para pembuli itu biasanya kan nama baiknya itu tercoreng gitu kan. Nah dia udah nggak punya identitas yang baik, bisa jadi dia udah nggak dipercaya sama guru. Wah kamu itu pembuli gini. Jadi malah dia itu yang maunya tobat berubah jadi baik kan malah dapat ulti gitu dari guru. Malah diejek-ejek gitu kan. Terus Mas Dimas tahu cyberbully kan? Ya tahu. Itu cara mencegah cyberbully itu menurut Mas Dimas apa? Kan biasanya cyberbully kan dari komen-komen gitu kan. Iya. Nah, sebisanya kalau bisa itu dari aplikasi media sosialnya itu punya peraturan sendiri gitu. Jadi misal kalau komentar yang bersifat bully gitu dihapus atau dilaporkan bisa gitu. Jadi pas komentar itu kata-katanya enggak yang bersifat bully gitu. Atau jika komentarnya bersifat bully itu langsung dihapus dari pihak aplikasinya. Sekiranya menyinggung gitu ya, langsung dihapus. Terus nih kalau menurutnya Mas Dimas, pendapatnya Mas Dimas, kalau semisal ada korban bully, tapi dia lebih memilih memendam yang dia dapat dari pelaku bully daripada memberitahukannya ke orang-orang terdekat kayak sahabatnya atau orang tuanya gitu. Pendapatnya Mas Dimas itu seperti apa? Buat para korban bully sebaiknya jangan dipendam sendiri ya. Soalnya pasti kalian itu biasanya itu dapat ancaman dari para pelaku bully kan. Kamu jangan menyebarkannya ke siapa-siapa lo, atau enggak kamu pukul atau enggak saya pukul lagi kamu. Nah itu jadi kan tambah takut gitu buat terbuka sama orang lain gitu kan. Nah, sebaiknya kalau kalian diancam seperti itu langsung bercerita aja, entah itu ke sahabat atau ke orang tua. Itu paling penting ya orang tua itu. Soalnya orang tua kan ya yang mendidik kita dari kecil gitu kan. Bisa cerita ke polisi langsung. Nah itu kalau mentalnya jadi ya. Soalnya buat para pelaku bully itu agak serem. Oke.
ini pertanyaan terakhir nih. Nggak pertanyaan sih, lebih Mas Dimas memberikan saran untuk pesan-pesan atau saran gitu untuk penonton mengenai bully. Baik itu dari sudut pelaku atau Korban. korban. Oke, buat pelaku bully, kalian sebaiknya segera bertobat. Soalnya saya juga pernah jadi korban sekaligus pelaku juga. Itu sebaiknya kalian tobat karena kedepannya pasti kalian mengalami hal-hal sulit entah dari sosial dan dari hubungan-hubungan. Nah, untuk kalian para pelaku korban ya, kalian masih punya masa depan yang cerah. Jika kalian mempunyai masa lalu yang sangat sulit, sebaiknya itu buang aja. Yang berlalu biarlah lalu, dan jangan lihat belakang terus, tapi lihatlah apa yang menjadi planning kamu ke depan. Oke? Nah, itu saja dari saya. Oke, terima kasih ya Mas Dimas sudah mau aku ajak di podcast mengenai bully ini. Oke. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk memberikan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk memberikan like. Dan kita bertemu di podcast aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.